berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa berjumpa dalam doa bersama di sore hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami coba merenung tentang beban-beban dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami boleh belajar dari beban-beban kehidupan dan boleh menjadi Kristus-Kristus yang lain yang hidup dalam dunia masa kini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, apakah suara saya kedengaran ya? Kedengaran pastor. Ya, Kedengaran, Pastor. saya memberi renungan pada sore hari ini, merenung tentang beban hidup. Dan mungkin bertanya, lah, yang kita mau renung sebentar 10 menit ini adalah tentang persiapan untuk koronka, kok pastor ngomong tentang tentang beban hidup. Ya, kita selalu berdoa, Yesus adalah andalanku. Itu berarti paling kurang kita pasti punya pengalaman, punya beban kehidupan, punya salib, dan membuat kita mengandalkan Yesus dalam hidup. Nah, saya coba untuk memberi renungan ini dan tentu dengan harapan bahwa kita boleh mengikutinya. Yang menjadi dasar untuk permenungan saya pada hari ini adalah dari bacaan pertama pada hari ini, dari keluarga Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa segala bangsa. Dia adalah orang kepercayaan yang dipanggil oleh Tuhan dari Ur di Kasdim dan meninggalkan kampung halamannya ke negeri yang baru di tanah Kanan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Namun demikian, eh, oke. Namun demikian kita melihat bahwa Abraham memang punya pengalaman yang tidak mudah. Ketika dia bersama-sama dengan Sarah, ternyata dia tidak punya keturunan. Kan itu ini menjadi satu beban untuk Sarah. Dia kepikiran. Bahkan Abraham juga berpikir, aduh nanti semua harta kekayaan saya, siapa yang akan menguasainya? Apakah ada seorang hambaku yang akan menguasainya, padahal dia bukan keturunan saya? Ini yang membuat ya Sarah dan Abraham kepikiran. Maka Sarah lalu mengusulkan pada Abraham untuk bisa meniduri Hagar, hambanya itu, untuk bisa mendapatkan anak. Dan kalau nanti Hagar hamil dan punya anak, maka anak itu akan menjadi eh, anak dari Abraham dan Sarah. Namun apa yang terjadi? Ketika Abraham lalu meniduri Hagar, kemudian Hagar dalam keadaan hamil, dia lalu menindas Sarah. Jadi Sarah itu tadinya punya beban, kemudian dia bertambah beban ketika Hagar ini sudah punya isi dalam kandungannya dan menindas Sarah sebagai orang yang tidak punya punya pengharapan punya anak nanti. Maka Hagar lalu eh, menindas Sarah. Dan ketika Hagar sudah melahirkan Ismail, wow, semakin menjadi-jadi. Tetapi situasi berubah ketika Sarah akhirnya hamil dan melahirkan Ishak, anaknya. Nah, ini menjadi titik balik di mana Sarah pada suatu saat itu meminta kepada Abraham. Abraham, suamiku, Anda melihat bahwa ketika Hagar hamba saya ini dalam keadaan hamil, dia sudah menindas saya. Sekarang ketika dia sudah punya anak Ismail, Ismail juga berlaku kasar terhadap Ishak. Saya minta kepadamu untuk segera membuang atau mengusir Hagar dan Ismail dari rumah ini. Maka terjadilah Abraham lalu membawa Hagar dan Ismail dan dibuang di padang gurun. Nah, ini adalah beban bagi Hagar dan Ismail. Dan lihatlah, ketika Sarah dengan beban kehidupan, dia akhirnya mendapatkan hadiah, yaitu Ishak anaknya. Dan dia menjadi ibu bagi segala bangsa. Hagar, ketika dia menjadi penindas, tapi akhirnya dia juga ditindas oleh Sarah. Dan ketika dibuang, ternyata Tuhan itu menjanjikan supaya Ismail, keturunan Abraham ini, juga akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi kita lihat di sini bahwa baik Abraham, dia punya beban kehidupan. Sarah punya beban kehidupan. Hagar sebagai hamba juga punya beban kehidupan.
Ismail punya beban kehidupan, Ishak punya beban kehidupan. Tetapi yang menarik di sini adalah Tuhan menjadi pemenang. Bagaimana caranya? Tuhan itu memperhatikan Sarah. Tuhan juga memperhatikan Hagar. Tuhan memperhatikan Abraham. Tuhan juga memperhatikan Ismail. Tuhan juga memperhatikan Ishak. Ismail menjadi sebuah bangsa yang besar. Ishak lalu menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, setiap orang itu memiliki beban kehidupan. Saya yakin bahwa para warga LPF ini juga memiliki beban kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, I am okay, saya baik-baik saja, Robo. Iya, Anda boleh mengatakan baik-baik saja, tapi Anda pasti punya satu titik kelemahan, punya beban dalam kehidupan. Mungkin bukan diri sendiri, mungkin pasangan hidup, mungkin anak, atau mungkin sesama dalam LPF. Bisa menjadi beban juga ketika berkomunikasi dan lain sebagainya. Santa Faustina dalam buku hariannya nomor 57, ya, saya kutip di sini, ini terjemahan bebas saya, karena saya punya teks itu dalam bahasa Inggris, maka saya langsung saja menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Nah, Santa Faustina menulis begini, penderitaan adalah anugerah yang besar. Melalui penderitaan, jiwa menjadi serupa dengan Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Dalam penderitaan, cinta menjadi murni. Semakin besar penderitaan, semakin murni cinta. Oh, luar biasa ini. Kalau kita lihat tadi, bagaimana Sarah itu menderita. Coba kita baca kesaksian Faustina dalam buku hariannya ini. Kena betul pada kehidupan Sarah, kena betul pada kehidupan Abraham, kena pada kehidupan Ishak yang nanti akan mau dikorbankan oleh Abraham, kena juga pada Ismail dan mamanya Hagar. Jadi setiap kita pasti punya penderitaan. Dan Santa Faustina mengatakan, penderitaan adalah anugerah yang besar. Kita harus melihat penderitaan itu sebagai anugerah yang besar. Dan Santo Paulus mengatakan, setiap penderitaan kita itu untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang di dalam gerejanya. Maka saya menampilkan gambar ini, Anda bisa lihat gambar seorang sedang pikul beban penderitaan, malah terobek-robek juga di sini ya. Bagaimana ini, saya milih gambar ini karena sungguh eh, mewarnai kehidupan kita. Masing-masing kita punya beban seperti ini. Ya, tapi lihat gambar ini ada terobek-robek. Kadang-kadang itu merasakan seperti itu. Ingat, penderitaan adalah anugerah yang besar. Melalui penderitaan yang kita alami ini, jiwa kita menjadi serupa dengan Sang Penyelamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi murni. Cinta kita menjadi murni. Dalam keluarga terjadi seperti itu. Harus ada yang berusaha untuk menderita, seorang yang berusaha berkorban, dan itu menjadi cinta menjadi semakin murni. Semakin besar kita menderita, semakin besar pula cinta kita. Nah, ini sudah selalu terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Lalu, saya juga mengutip di sini buku harian Santa Faustina nomor 1033. Di 1033, Santa Faustina menulis seperti ini. Ketika aku melihat bahwa beban itu melampaui kekuatanku, aku tidak memikirkannya, menganalisanya, atau menyelidikinya. Tetapi aku berlari seperti anak kecil ke hati Yesus dan hanya mengucapkan satu kata kepadanya, engkau dapat melakukan segala sesuatu. Dan kemudian aku diam karena aku tahu bahwa Yesus sendiri akan campur tangan dalam hal itu. Dan bagiku, daripada menyiksa diri sendiri, aku akan menggunakan waktu itu untuk mencintainya. Wah, ini mantap sekali. Ketika Anda menderita, jangan tinggal di tempat. Lihatlah gambar ini. Datanglah pada Yesus. Seperti yang dialami oleh Santa Faustina. Faustina tidak mengandalkan dirinya, tapi dia datang pada Yesus. Dan dia tidak hanya sekedar datang, dia datang dan berkata pada Yesus, ya Tuhan Yesus, engkau dapat melakukan segala sesuatu. Itu luar biasa. Tadi, Yesus adalah andalanku. Yesus bisa melakukan segala sesuatu untuk kita. Maka
Ketika Anda punya beban dalam kehidupan, jangan pernah mengandalkan diri Anda sendiri. Jangan pernah mengatakan, I can afford. Aku bisa melakukannya itu. Come on. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5, dia katakan, Sine me nihil potestis facere. Terlepas dari aku, kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah pokok anggur. Maka ketika punya beban, please, come, datanglah, dan katakanlah padanya, Yesus, engkau dapat melakukan segala sesuatu. Nanti baca saja buku harian Santo Faustina nomor 1033. Maka, apa yang harus kita lakukan? Mari berjalan bersama Yesus. Jangan pernah berjalan sendirian, tapi datanglah, berjalanlah bersama dengan Yesus. Hanya dengan Dia kita pasti bisa untuk mengarungi seluruh kehidupan kita. Maka kembali kepada pengalaman yang indah dari keluarga Abraham. Ternyata dari keluarga Abraham kita belajar segala sesuatu. Sarah dan Abraham, Abraham dan Hagar, Hagar dan Sarah, Ismail dan Ishak. Sosok-sosok yang punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi semuanya itu karena akan membawa kita pada pengalaman kasih. Maka datanglah pada Yesus dan katakanlah, ya Tuhan Yesus, Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Amin.